adik-adik, tahukah kamu bahwa sekitar 72% bagian bumi yang kita tinggali ini tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% yang merupakan air asin, sedangkan 3% merupakan air tawar. 2% dari air tawar tersebut tidak dapat kita gunakan karena berada di tempat yang tidak terjangkau seperti salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar yang ada di bumi yang dapat kita gunakan untuk mandi, ataupun mencuci, atau yang lainnya. Bahkan 70% dari tubuh manusia adalah air, sehingga kita selalu membutuhkan minum. Nah, adik-adik, apa sih manfaat air? Mari kita simak manfaat air dalam kehidupan kita. Air tidak hanya bermanfaat bagi manusia, akan tetapi air juga berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Adapun manfaat air bagi manusia yaitu untuk minum, mencuci piring, mandi, menyiram tumbuhan. Nah, selain dari aktivitas tadi, masih banyak sekali manfaat air bagi manusia. Adik-adik, selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga bermanfaat bagi hewan, yaitu untuk membersihkan tubuhnya dan untuk minum. Sedangkan bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk fotosintesis. Nah, selain untuk fotosintesis, air juga dimanfaatkan sebagai tempat hidup tumbuhan. Contohnya, teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Adik-adik, ada yang tahu tidak, meski air digunakan secara terus-menerus, mengapa ya air di bumi tidak pernah habis? Yuk kita simak penjelasannya. Air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air. Siklus air merupakan proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Lalu, bagaimana ya terjadinya proses siklus air tersebut? Air yang berada di laut, sungai, dan juga danau akan menguap ke udara akibat panasnya matahari. Proses ini kita sebut dengan evaporasi. Ternyata tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panasnya matahari, di mana proses penguapan yang berasal dari tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Uap air tersebut akan naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara pun jenuh dan tidak dapat lagi menampung uap air. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk titik-titik air di awan. Kemudian akan turun dalam bentuk air hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu jatuh ke tanah ataupun perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Sedangkan air hujan yang jatuh ke perairan, sungai ataupun danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Sebagian air di sungai juga akan menguap kembali dari proses siklus air tersebut.
Sebenarnya, jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Sehingga ketika kita menggunakan air untuk kegiatan mencuci ataupun keperluan tubuh kita, air itu tidak akan habis ataupun hilang, tetapi air memasuki proses siklus air dengan berubah bentuk dan mungkin suatu saat akan kembali lagi ke rumah kita sendiri. Nah, adik-adik, jadi bijak-bijak ya kita dalam menggunakan air. Dan akhirnya kali ini kamu tahu satu hal baru. Sampai jumpa di video berikutnya.